Nah, sudah terikat, aman. Nah, ini kita jika melihat di modul yang sudah dibagikan oleh Pak Ali itu ada sebuah sumbernya itu berupa grid PLN nanti. Ini tegangan menengah 20 kV, kemudian ada masuk ke circuit breaker, ada trafo, masuk circuit breaker lagi, ada bus, kemudian ada kabel dan lain-lain sebagainya. Busnya ini nanti menggunakan 3 bus, 1, 2, 3, 4 bus. Kemudian nanti ada pembebanan, bebannya berupa motor, ada 2 motor dan ada 1 static load gitu. Nah, untuk membuat single line seperti ini, pertama yang harus kita setting adalah standar. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ali bahwa standarnya itu ada 2, yang pertama ANSI dan IEC. Caranya adalah dengan di klik project, kemudian standar. Nah, standarnya ini kita bisa pilih ANSI atau IEC. Pada project kali ini kita akan menggunakan standar ANSI dengan frekuensi 50 Hz gitu ya. Oke. Maaf Bu Dia, screen-nya itu screen yang dari gmail.com, bukan yang screen yang dari etapnya Bu Dia. Oh, gini ya. Gimana tadi Bu? Yang saya share? Ya, tadi baru gambarnya. Ibu tadi kan sudah menjelaskan project. Oh iya, maaf Bu. Mohon maaf Bu. Iya. Terima kasih ya Ibu ya, sudah diingatkan. Nah, untuk mengubah standarnya, kita bisa klik pada project, kemudian standar. Di sini kita bisa menggunakan IEC atau ANSI. Nah, di sini kita tadi menggunakan standarnya 50 Hz frekuensinya. Kemudian oke. Nah, barulah di sini kita bisa membuat ini rangkaiannya. Ini bisa kita bilang aja dan ini dibesarkan. Oke, yang pertama tadi ada sumber. Sumber itu bisa kita menggunakan generator, misalnya kalau untuk pembangkit generator, atau juga bisa menggunakan power grid untuk mensimulasi dari PLN gitu. Nah, untuk yang grid ini ada tulisannya ya, power grid, tinggal klik dan taruh di lembar kerja. Nah, ini kalau di gambar tadi kan arahnya ke bawah, vertikal. Bisa juga kita membuat rangkaian itu secara horizontal dengan cara di-rotate saja. Cara merotasinya. Nah, gitu. Kemudian ini bisa digeser-geser yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian apabila kita klik 2 kali, ini akan muncul tampilan ini untuk menyeting dari komponennya tersebut. Nah, di sini kita membuat ID-nya diubah menjadi PLN. Kemudian pada sini kita buat 20 AB. 20. Kemudian circuit kita buat SP. HSC-nya 3 pas di 100. Kemudian di XR di 1 pasnya ini kita buat 20. Ini juga dibuat 20, di setting 20. Kemudian kalau misalnya udah oke. Nah, ini namanya gridnya PLN, kemudian 100 MVA.
SC gitu. Mohon maaf Bu, tadi bisa diulang yang sebelumnya enggak ya? Oh iya, maaf. Maaf terlalu Yang cepat. Oh nggih. Ya, pelan-pelan. Ya. Yang aku membuat tadi ya, yang ini grid-nya. Iya, iya, untuk setting grid-nya. Karena kita ini listriknya AC, kita pakainya yang 2 dari kiri ini. Nah, pertama kali itu kita klik power button-nya. Klik, terus kita taruh di gambar kerja. Itu, kemudian buat menyetingnya, grid ini diklik 2 kali. Nah, akan masuk tampilan seperti ini. Ini ID-nya, ini adalah penamaan. Bebas kita mau menamakan apa grid itu. Oke, ini karena contohnya kita dari PLN misalnya. Jadi kita tulis PLN. Oke. Terus di rating. Ada ratingnya. Ratingnya ini mau berapa kafe? Misalnya kalau bisa 20, bisa 500. Itu disesuaikan. Nah, di sini kita membuatnya ratingnya 20. Sudah, itu yang disetting. Kemudian pada sebelahnya lagi ada source circuit. Nah, di sini ada 3 pas, ada 1 pas. Kita buat ini 100. Yang X per R-nya 20. Halo Bu Dia, bisa Iya. tanya? Bu Dia, kalau untuk settingan itu apa terserah kita atau kita ngelihat apa dulu? Kok langsung kita bisa menentukan 100 atau apa? Bagaimana ya Bu Dia? Kalau ini tergantung dengan yang ingin kita buat template-nya. Oh gitu ya? Iya. Ada modulnya ya Bu ya? Iya, kita menyesuaikan menyesuaikan modul dengan aja. modul, betul. Oke. Makasih Bu. Iya. Sudah cukup jelas yang di sini. Ini berarti para peserta juga sambil ini ya, sambil mengikuti. Pelan-pelan Bu. Oh ya. Pelan-pelan Bu. Ya, sampai tahap ini kita tunggu. Kalau misalnya ada yang sudah selesai, baru nanti kita lanjut. Oke. Nih, untuk rating-ratingnya saya tampilkan di sini. Jadi yang diubah adalah penamaan, kemudian di rating 20 kafe, terus di short circuit, nih, bisa dilihat di layar. Kalau ada yang sudah selesai, nanti tolong bilang sudah gitu ya, biar saya tahu. Oh, udah ada yang selesai. Oh, enggak. Selesai Bu Dia. Short circuitnya Bu, Short circuitnya ya. Kalau short circuit tadi yang diubah yang ini, yang hanya yang 3 MVA SC ini, yang 3 pas sama 1 pas dengan X per R-nya. Jadi kalau ini nanti otomatis ya, otomatis menghitung sendiri. Maaf Bu Dia, yang Ya. gambar dimaksud yang akan dibuat itu yang di materi yang dikasihkan Pak Ali yang tadi itu, tapi yang bagian bawah itu ya Bu, yang halaman 62 itu bukan? Yang dimaksud modulnya itu. Tadi yang Modulnya untuk gambar. yang judulnya modul 1 pengenalan etap itu. Ada langkah-langkah mengerjakannya tidak itu Bu? Yang di-share PDF yang Pak Ali itu kan Bu? Nah, saya tanyakan dulu ke yang share. Iya. Yang dikirim Pak Ali maksudnya. Yang ini bukan ya? Oh iya, yang ini Bu.
J Budia. Betul. Sudah bisa lanjut? Ada yang masih bingung? Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Jadi ini kalau misalnya sudah, nanti kita klik OK. Jangan lupa klik OK. Nah, karena ini saya butuhnya 1, ini ada 2, ya udah 1 dihapus saja, di delete gitu. Nah, kemudian setelah dari Power Grid, kita memasukkan komponen CP. CP-nya menggunakan yang HVCP, High Voltage. Itu adalah yang ini, High Voltage Circuit Breaker. Ditaruh di bawahnya. Klik, kemudian untuk menghubungkan antara komponen satu dan yang lainnya, langsung aja diklik di ujung komponen. Ini harus warna merah dulu. Klik, kemudian ditarik garis ke atas. Nah, ini boleh kalau misalnya mau pindah ke sana, ke sini, bebas. Bisa naik, turun, oke, nggak masalah. Itu. Kemudian untuk men-setting sama diklik 2 kali. Nah, untuk yang CB ini, kita perlu menyeting jenisnya. Dengan cara klik rating, kemudian library. Nah, terus kita pilih, kita mau menggunakan yang ratingnya berapa, tipenya bagaimana, gitu. Nah, untuk yang sekarang, di modul itu adalah ABB, kemudian 27GH. Kita cari di sini, mod atau kelasnya 27GH. 27GH yang 1000 dengan ampernya 1200. Kemudian kita klik OK. Nah, dia di sini akan menyeting sendiri. Kita tidak perlu memasukkan rating lagi karena kita sudah mengambil di library-nya. Kalau sudah, kita klik OK. Saya ulangi lagi ya. Caranya dengan mengambil ini komponen yang HV-CP, karena di sini ada yang low voltage juga. Jadi ada 2, ada high voltage circuit breaker, ada yang low voltage circuit breaker. Jangan salah ya. Terus diklik 2 kali, kemudian kita setting menggunakan yang produk apa gitu. Dengan cara klik library dan dicari nih mau yang apa. Kalau kita yang saat ini menggunakan ABB, kemudian model atau kelasnya 27GHK1000. 27 nih, GH1000 yang 1200 ampere. Kemudian klik OK. Karena ini saya tadi sudah membuat di sini, maka yang ini saya cancel aja, saja di situ. Satu aja ya, Bu ya. 1 CP ya. Ya. Nah. Kita lanjut. Setelah CP, kita butuh bus bar ternyata. Nah, bus barnya itu di sini nih. Ini bus bar. Kita klik, kita pindah. Oke, nah untuk menghubungkan dengan cara klik komponennya dan tarik ke bawah.
Untuk busbarnya ini juga bisa dipanjang pendekkan dengan cara diklik kemudian digeser-geser aja. Tuh. Oke, sudah. Setelah ada busbar, kita juga butuh trafo. Kita klik trafo, pindahkan ke sini, kemudian dihubungkan dengan busbar 20 kafenya. Klik gitu. Ini bisa digeser ke sana, ke sini, ke sana, sini. Nah. Sampai sini bisa mengikuti ya. Bisa. Ya, Bu. Nah, kita setting trafonya dengan cara klik 2 kali, kemudian kita masuk ke rating. Pada ini kan primernya 20 kafe. Kita setting sebenarnya mau berapa. Tuh, perbandingannya berapa. Kita buat untuk sekundernya 6,6. Oh ya, kalau koma itu menggunakan titik ya. Bukan kalau pakai koma dia nggak bisa. Jadi 6,6. Setelah setting sekundernya, kemudian power rating. Nah, ini kita buat 5 MVA. Dan di impedansinya kita buat tipikal. Jadi kalau ini kan impedansi pada trafo. Ini sebenarnya kita masuk sesuai dengan template-nya. Tapi kalau untuk simulasi belajar seperti ini kita bisa menggunakan tipikal aja. Tipikal data. Ini langsung dari etapnya. Tuh. Jadi untuk trafo tadi yang perlu di setting, kalau misalnya mau merubah ini menjadi trafo 1 atau trafo 20 kV gitu, nggak apa-apa, terserah. Tapi saya nggak akan merubah ininya, namanya, karena hanya sekedar nama. Kemudian di rating, kita tadi setting yang sekundernya. Mau berapa perbandingannya, pada kali ini pakai 6,6, dan di power ratingnya, kita buat 5 MVA. Kemudian di impedansinya kita buat typical data. Begitu. Jangan lupa diklik OK. Nah, di sini ya. Impedansinya nanti berapa yang dikali? Impedansinya. Ya. Impedansi pakai typical yang Z dan X per R ya. Oke, nah di sini akan ada tulisan 5 MVA. Berarti ini trafo 2 namanya. Kemudian dayanya 5 MVA. Nah, setelah itu kita butuh circuit breaker lagi, high voltage circuit breaker yang kotak. Kita taruh di bawahnya trafo. Lalu kita hubungkan lagi dengan yang di atas. Nah, kita setting, klik 2 kali. Untuk yang CB ini, CB kedua ini, sama, kita mencari komponennya, mencari apa ya, produknya mau menggunakan yang mana itu. Dengan cara klik rating, library, tapi ini beda sama yang pertama, kita menggunakan yang Westinghouse, yang 75 DH 250. 75 DH 75 DH 250 1200 ampernya ya. Bisa lihat. Kemudian diklik OK. Nah, untuk CB itu aja yang disetting. Di sini juga jangan lupa klik OK. Nah,
Diulang lagi, untuk yang CB ini kita menyeting mencari produknya. Nah, menggunakan Westinghouse 75 DH250 dengan rating ampernya 1200. Silakan dicari. Masing-masing. Bu, itu suaranya nggak ada. Maaf Pak, lupa. Ya, setelah CV tadi kita masukkan lagi busbarnya ya. Klik busbar, berarti ada dua, ada busbar 1, busbar 2. Kemudian kita hubungkan dari CV ke busbarnya. Nah, ini terlihat ya di sini bahwa yang tadi busbar pertama, busbar 20 kV, dan setelah melalui trafo, step down, turun menjadi 6,6. Tadi settingnya, kenapa 6,6? Karena udah disetting di trafonya tadi. Gitu, yang sekundernya 6,6. Oke, setelah dari busbar ini kita masuk ke CB lagi. High voltage circuit breaker. Diklik Busbarnya 6,6 otomatis, Bu. 6,6. Iya. Otomatis ya? Iya, karena ini kan busbarnya terhubung dengan trafo step down. Tadi udah kita setting untuk sekundernya tadi 6,6. Maka dia otomatis di sini tertulis 6,6. Oke. Nah, untuk CP ini kita hubungkan juga ke busbar 2. Kemudian kita setting lagi. Untuk setting CP tadi perlunya apa? Perlunya adalah mencari komponen di library dengan cara klik rating. Nah, ini library. Kemudian sama menggunakan yang CP sebelumnya. Itu adalah Westinghouse 75 DH250. Yang 1200. Ini sama persis seperti kita menyeting CP sebelumnya. Gitu. Oke, sekali lagi ya. Ini kita masukkan CP, kemudian kita setting dengan cara mencari produknya itu di library. Yang kita gunakan apa? Yaitu Westinghouse 75 DH250 1200. Mau tanya dia. Oke, Pak. Silahkan. Kalau untuk produk-produk lain itu gimana, Mbak? Apa Bu? Apa namanya? Untuk mengetahui itu barangnya bisa dipakai atau cocok atau tidak gimana? Untuk mengetahui apakah produk itu cocok atau tidak. Nah, di sini kan kita ada dua standar, ada yang ANSI, ada yang IEC. Kita cari dulu, dilihat kira-kira yang mana sih yang bisa kita gunakan gitu. Yang pertama itu dilihat dulu nanti tegangannya berapa, kemudian arusnya itu kira-kira berapa. Nah, memperkirakan arus itu kan sulit, Bu. Bagaimana cara memperkirakan arus kalau di situ kita belum tahu? Kan kita mau coba setting gambar.
Gimana Bapak untuk menyeting arus? Ya, untuk memilih produk itu loh yang cocok itu kan, jadi kita kira-kira sudah bisa, katanya sudah harus bisa memperkirakan arus yang mengalir. Nah, itu caranya gimana untuk menentukan produknya itu loh yang mau dipakai itu, kok saya pakai ini, kok saya pakai itu gitu. Ya Pak, jadi untuk menentukan ukuran CB itu kan kita berdasarkan arus. Nah, arus ini kalau kita secara runtut itu kita mulai dari bebannya dulu, Pak. Beban apa aja yang kita gunakan, baru kita bisa menentukan kapasitas CB-nya berapa ampere. Begitu, Pak. Jadi kalau secara runtut kita tahu jumlah beban yang akan kita gunakan lebih dahulu, Bapak. Halo? Sampai di situ belum melihat ke beban, Pak. Jadi arusnya berapa gitu. Iya, Pak. Ya Pak, karena ini kan kita membuat dulu dari, kan kita sudah ada rincinya, sudah ada menggunakan apa, bebannya apa. Tapi ketika kita menggambar, kan kita menggambarnya dari sumber terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya lagi modul itu Maaf, masih mute Bu Dia. Ibu, maaf ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita mau membuat sebuah simulasi, kita kan terlebih dahulu tahu ya, kira-kira kita tuh mau membuat simulasinya simulasi apa, pembebanannya seperti apa, gitu. Tapi untuk menggambar di sini, untuk mensimulasikannya, kita agar lebih mudah menggambarnya dari sisi sumbernya terlebih dahulu. Untuk di modul itu sudah ada, nanti kita membuatnya bebannya apa, kapasitasnya berapa, gitu. Nanti bisa dibaca di modulnya. Oke, sampai sini kita oke. Saya cek lagi tadi ratingnya sudah benar atau belum. Sudah. Nah, kemudian setelah CB ini, kita butuh penghantar menggunakan kabel. Kabel ini di sini ya. Diklik, kita taruh di sini. Kemudian kabel ini kita hubungkan ke CB. Nah, untuk settingannya sendiri, untuk kabel, kita butuh panjangnya. Panjang penghantar ini berapa? Itu di leg-nya ini, kita buat 100 dengan satuan feet. Di sini ada banyak, ada mil, meter, kilometer. Kita pakainya feet. Kemudian pada kita setting lagi di library. Nah, ini kalau di modul itu English CU 50. Size-nya adalah 6. Settingnya di sini. Kita cari yang English CU 50. ICA. ICA dapat 0, ini ya. Sesuai di modul. Nah, kita klik. Oh ya, ininya dibuat 6 dulu. Size-nya. Kemudian oke. Lalu di impedansinya. Di impedansinya kita setting untuk yang positifnya
0,51, kemudian X-nya 0,063. Kemudian yang 0, 1,6065, lalu yang X-nya 0,01449. Gini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk sekali lagi untuk yang kabel, kita perlu panjangnya itu berapa sih penghantar itu? Kita buat di sini 100 feet, kemudian di library kita setting juga mau menggunakan yang apa. Kalau di modul ini, simulasi ini kita menggunakan yang unitnya English, 50 Hz, tipenya CU, kemudian tegangannya untuk ratingnya 0,6 kV, ICEA. Maaf Budia, saya ketinggalan tadi yang kabel Budia. Yang mana Ibu? Yang kabel. Yang kabel. Nggih. Jadi kita setelah CB ini kita butuh kabel, ambil kabelnya di sini Bu. Nih ada tulisan kabel di bawah trafo 2 ini. Kabel diklik terus dimasukkan ke lembar kerja kita. Kemudian dihubungkan ke CB. Nih dihubungkan ke CB. Kemudian untuk settingnya sendiri diklik 2 kali. Kemudian kita butuh panjangnya. Panjang penghantar. Panjang penghantar untuk yang saat ini kita setting 100 feet. Di sini ada satuannya banyak ini, ada mil, ada meter, ada kilometer. Kemudian kita setting penghantarnya di library. Ini silahkan mencari, tapi untuk saat ini kita menggunakan yang tipenya CU. Yang nomor 11. Dan ukurannya kita buat 6. Gimana Bu Sri? Nggih, Mbak Dia. Sudah? Sudah. Nggih, matur nuwun. Impedensinya, Oke. Mbak. Impedensi, Mbak. Gimana? Impedensinya, Mbak. Mbak Dia, impedensinya Iya. diulang. Impedensi. Impedansi, oh iya. Impedansinya tadi ya, mohon maaf. Untuk yang impedansinya tadi, ini. Yang kita nyetingnya yang positif sama yang zero. Ini yang positif dibikin 0,51. Kemudian X-nya sekian. Ya. X-nya sebanyak itu, Mbak. Gimana? X-nya diisi sebanyak itu ya? Iya. Kita settingnya yang ini aja. Yang penting 0,51-nya ini dengan yang zeronya ini. Itu tidak merubah, iya kan Mbak Dia? Tadi Gimana? yang untuk impedansinya enggak merubah. Coba kita buat dari merubah Ibu sedikit. Kita coba lagi ya. Dari awal kabel pertama panjangnya 100. Kemudian jenisnya adalah yang ini, nomor 11. Ukurannya sekian. Oke, kemudian diimpedansi. Nah, ini dibuat 0,51 kemudian 1,6065. Yang lainnya nanti mengikuti. Begitu nggak? Sebentar Bu, tolong ditahan seperti tadi. Oh ya. Impedansi. Nah.
Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan, nggih. Itu X-nya nggak otomatis ya, Mbak? Manual ya. Kalau ini settingnya 0, ini kan 0,51. Ini kita buat 0, titik 0,15. Coba dicek lagi ya di kabelnya, bisa diklik 2 kali. Kemudian untuk yang impedansinya dibuat seperti ini. Yang R-nya 0,51, X-nya 0,063. Nah, untuk yang ini nanti dia otomatis. Jadi kita settingnya R sama X. Yang zeronya untuk R 1,6065. Untuk X zeronya 0,01549. Begitu ya? Oke. Nah, setelah kabel kita ke ini. Single toe switch. Di bawah yang ini single throw switch. Kemudian kita taruh di bawahnya kabel. Dan kita hubungkan. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita setting lagi. Yang perlu kita setting di sini adalah rating KV dan ampernya. Nah, rating KV ini kita buat 13,8. Kemudian untuk arusnya 1200. Nah, dua itu saja yang perlu disetting saat ini. Rating yang KV-nya 13,8, arusnya 1200. Oke. Sekali lagi, tadi yang SW, single toe switch. Kemudian kita settingnya cuma yang rating ini jadi 13,8 kV. Dan untuk arusnya 1200. Tuh, kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita ambil busbar lagi. Ini busbar ketiga kita. Bentar Bu Iya. Maaf tadi setting untuk SW-nya. SW-nya itu kita setting di ratingnya ini Bu. Di info rating untuk KV-nya 13,8. 13,8. Untuk arusnya 1200 Nggih, ampere. Bu. Matur nuwun. Nggih. Peserta lain sudah sudah selesai sampai ke tahap ini? Sudah. Oke. Bu, coba kabel diklik lagi Bu, kabel impedansi. Impedansi kabel. Lihat dikit bentar aja. Ini. Oh ya udah. Ya. Sudah sama Pak Bintang? Sama-sama Bu. Oke. Jadi kita butuh busbar lagi ya. Kita ambil busbar dari sini, kemudian ditarik ke sini. Nah, jangan lupa untuk menyambungkan. Di busbar ini tidak ada yang perlu disetting, karena dia sudah menggunakan tegangan yang di atasnya.
Nah, lalu setelah ini kita akan masuk ke beban. Di sini nanti kita buat beban 1, beban 2. Tapi sebelum masuk ke beban, di sini kita kasih CP lagi. CP yang HVCP, High Voltage Circuit Breaker. Kita taruh lagi ke sini dan kita hubungkan. CP-nya ini perlu di setting. Settingnya adalah sama dengan yang CP sebelumnya. CP sebelumnya menggunakan di rating, kemudian library, kita menggunakan yang Westinghouse, kemudian 75DH, sama yang tadi. Yang 1200. Nah, kalau misalnya kayak CP sebelumnya, kan sama itu. Kita bisa juga langsung copy aja. Yang CP rating sebelumnya kita copy dengan cara ini yang di bawah, ini kan ada panah kiri kanan, ini ada CP5. Ini namanya CP5 ya kalau di tempat saya. Mungkin di tempat Bapak Ibu semua ada yang beda. Kita lihat di CP yang saya, ini namanya 5. Kemudian kita tuh mau menggunakan rating CP yang sebelumnya. Ini kita bisa klik arah ke kiri, misalnya sama dengan yang rating 4. Kita bisa ini copy data, kemudian nanti digeser sebelah kanan, kemudian dipaste. Tuh. Ya, ya. Gitu ya, biar mempercepat juga. Oke. Oke. Siap. Kemudian dari sini kita masuk ke beban pertama, yaitu kita menggunakan motor induksi. Nah, kita klik, kita masuk, taruh di sini. Jangan lupa untuk menghubungkan dengan CP-nya. Oke. Nah, untuk motor sendiri, ini ada beberapa yang harus di setting sesuai dengan nameplate motornya. Kita klik 2 kali. Yang pertama itu ada di dayanya, butuhnya berapa dari nameplate motor ini. Daya. Nah, ini kita settingnya di nameplate ya. Nameplate, kemudian ada ini dayanya, kita setting 0206 HP, kemudian KV-nya di sini, dua dua enam, Dua dua enam apanya, Mbak? Gimana? Yang 226 apanya, Mbak? Sebentar, saya lihat di modulnya dulu ya, modulnya. Berapa ya di modulnya? Iya. Input motornya itu, oh, yang 226 itu adalah KVA-nya. Benar. Kenapa tidak mau ini? Input 226. Oke. Kita ini dulu, PF-nya dulu. Kita buat 78. Yang 100% 78, yang 75% juga 78, 50 juga 78. Kemudian efisiensinya dibuat 87. 87, yang ini juga 87. Nah, oke. Splitnya dibuat, kalau di modul itu splitnya dibuat
0,07. Ini dibuat 0,07. Ada lagi RPM. Empat sembilan. Oke, sudah sama ya. Ini sama di modul. Jadi tadi di nameplate kita men-settingnya ini dayanya 206. Kemudian di PF-nya, power faktornya dibuat 78. Yang 75% juga 78, 78. Kemudian efisiensinya dibuat 87, 87, 87. Lalu persen slipnya dibuat 0,07. Itu. Silahkan dilihat. Sudah ada yang selesai ini untuk men-setting nameplate motor? Sudah, Bu. Oh, okay. Bentar, Bu, sebentar. Ya, ya. Bu Yang Dia tadi izin bertanya. Ya, Ibu Upi. Saya Siti, Bu. Untuk yang RPM yang kedua, yang sebelah full itu yang saya 1.800, Bu. Kan kalau di situ 1.500 ya. Yang ini ya? Ya. RPM-nya. Yang di RPM pertama sudah dibuat 1499 belum ya? Sudah. Flipnya 0,07. Sudah. Ya, Kemudian betul. yang rating yang lain? Sudah sama. Tapi RPM-nya yang muncul 1.800. Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Siap. Nggak apa-apa. Oke. Makasih, Bu. Yeah. Oke ya, kita klik oke dulu. Jangan lupa. Oke, ini untuk settingnya tadi dengan cara di nameplate, ini dayanya sekian, 206, kemudian PF-nya 78, 78, 78, efisiensinya 87, 87, 87. Flip-nya juga 0,07, itu saja tadi yang di setting. Sudah, bisa kita lanjut? Ya, Bu. Ya. Oke ya. Nah, modul pertama kan sudah selesai nih. Kemudian kita buat satu lagi di sini. Kita menggunakan SW lagi. Seperti tadi kita pakai SW. Single toe switch. Kita taruh di sini. Hubungkan juga dengan busbarnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ratingnya yang disetting dari SW ini sama juga seperti yang sebelumnya. Nah, gitu ya. Tadi kita copy dari sebelumnya karena tadi sama ya. Apa ratingnya, settingannya sama dengan yang SW1, tadi saya copy aja di sini. Di bawah ini loh. Yang SW1 saya copy. Kemudian saya pindah ke SW2, saya paste. Ya di sini sama. Atau bisa juga manual juga, nggak apa-apa. Gitu. Jadi cuma ada ini, ratingnya KV-nya 13,8 dan arusnya 1.200. Kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan lagi, perlu
CB, High Voltage Circuit Breaker. Kita taruh di bawahnya SW-nya ini. Nah, ini karena kayaknya jaraknya terlalu dekat, kita geserkan sebenarnya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan yang SW, CB-nya ini. Untuk setting CB, itu masih sama seperti yang CB-CB sebelumnya. Buat mempermudah, bisa kita copy dengan data sebelumnya. Ini kan kalau saya yang CB terakhir kan CB6, berarti bisa kita copy dari CB5. Di copy, kemudian geserkan, masuk ke yang CB yang mau disetting, kemudian paste. Tuh. Kita cek lagi di ratingnya, apa udah tersetting atau belum. Nah, ini sama ya. Ini di bagian rating CB6, karena saya tadi ngopi dari CB5, di sini kita klik saja CB5, sudah sama. CB5 sekian, CB6-nya sekian. Tuh. Tapi kalau misalnya mau mencari lagi ya nggak apa-apa dengan cara di library, terus di apa sih yang mau kita pakai? Westinghouse 75DH 250 1200. Oke. Itu nggih. Terus kita klik OK. Nah, setelah CB, pada rangkaian ini kita membutuhkan lagi trafo. Trafo untuk menurunkan tegangan. Tuh. Nah, kita hubungkan ke atas. Kemudian kita setting. Untuk yang disetting pada trafo ini, ratingnya yang jelas. Ya, ratingnya kalau yang primernya dari yang trafo ini kan 6,6, mengikuti yang sekundernya yang trafo sebelumnya. Nah, ini jadi primer yang trafo ini, kemudian sekundernya ini kita setting menjadi 0,4 kV. Kemudian kita nyeting juga di power rating. Ini kita ubah menjadi 0,5. Gitu. Nah, dia akan otomatis nilainya berubah yang di FLA segala macam itu. Kemudian di impedansinya, ini karena kita sama dengan yang sebelumnya, kita tidak memiliki datanya. Karena kita cuma sekedar simulasi sederhana, maka kita menggunakan typical data. Typical Z dan X per R. Kalau diklik ini nanti otomatis nilainya berubah. Gitu nggih. Jadi yang pertama tadi kita setting ratingnya untuk tegangan. Tadi kan primernya sudah ada, sudah diketahui mengikuti dengan yang busbar sebelumnya. Kemudian yang sekundernya di sini kita setting jadi 0,4. Kemudian untuk dayanya kita buat 0,5 MVA. Itu. Kemudian kita setting impedansinya juga. Nah, impedansi ini sebenarnya harusnya sesuai dengan trafonya gitu. Tapi karena kita di sini tidak ada datanya, jadi kita pakai typical data aja. Typical Z dan XR. Wah, gitu. Oke. Kemudian setelah trafo kita masuk ke low voltage circuit breaker. Nah, kalau yang tadi kan high voltage, sekarang kita ke yang low voltage. Ini ada di sampingnya. CB tegangan rendah. Taruh di sini. Kemudian kita hubungkan ke trafo. Silahkan dicari dulu komponennya di samping CB yang tegangan tinggi tadi.
Gambarnya berbeda ya. Lalu kita setting. Nah, untuk yang tegangan rendah ini kan berbeda settingnya dengan yang tegangan tinggi. Jadi kita nggak bisa ngopi langsung. Jadi kita setting yaitu dengan cara klik rating, kemudian kita cari di library, kita masukkan sirkuit datanya 0.48. 0.48, kemudian nah nih 0.48. Jadi kita tadi kan kayak gini, masuk pertama itu dari library tampilannya seperti ini, kemudian kita klik yang 0,48 ini. Kemudian untuk arusnya di sini kita ubah menjadi 150. Jadi yang disetting di sini hanya yang ini, KV-nya ini 0.8 dan size ampere-nya ini 150. Itu. Oke, jangan lupa yang ini juga oke. Itu ya, sekali lagi ya, ini kita menggunakan beda CP-nya. Kalau yang CP tadi kotak itu untuk yang tegangan tinggi, sedangkan yang ini CP yang sekarang ini pakainya yang tegangan rendah. Kemudian yang disetting adalah di rating library, kita cari produknya kita mau menggunakan apa, dan pada saat ini kita menggunakan yang KV-nya 0.48. Kemudian arusnya menggunakan yang 150 gitu. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Setelah ada CP tegangan rendah ini, kita masuk lagi nih ke busbar. Kita klik busbar, taruh di sini. Kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan. Tidak estetik. Gitu. Ini busbarnya 0,4 kV sudah menyesuaikan dengan sekundernya yang trafo. Jadi tidak ada kita nyeting apa busbar segala macam. Kemudian dari sini kita ambil lagi CP yang tegangan rendah. Kita taruh di sini. Itu kemudian kita hubungkan ke busbarnya. Nah, CP yang ini karena dia sama, ratingnya sama yang sebelumnya, bisa kita copy. Jadi yang CP sebelumnya itu CP7 kalau di tempat saya, kemudian kita copy, kita masuk lagi ke kanan kan ke CP yang akan kita setting, kemudian di paste. Nah, sudah ya. Atau bisa juga secara manual, diklik 2 kali, kemudian di rating, library, lalu ini, KV-nya diubah 0,48, dan arusnya dibikin 150. Sudah ada yang selesai sampai tahap ini? Atau masih? Sudah, Bu, sudah. Ya. Oke. Mbak Diah, itu Ya. yang CB8 itu sama ya tadi?
CP8. Sama Ini dengan kan, yang CB7 ya? ya sama. Oh, nggih. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, setelah dari sini kita masuk ke beban kedua, yaitu sama, menggunakan beban motor induksi. Kita ambil motor, terus klik. Jangan lupa untuk menghubungkan agar terhubung. Kemudian kita setting lagi motornya. Ini berbeda dari yang motor sebelumnya, jadi tidak bisa kita copy. Nah, untuk yang motor kedua, ini kita buat 175 HP-nya. Kita select. Nah, seperti ini. Coba saya cek lagi di modulnya. Sudah sesuai apa belum? Sudah ya. Jadi kita hanya setting di ini. Di dayanya. Jadi 175 HP. Oke. Kalau sudah, kita masuk Bu ke Dia. ya. Kita Bertanya. ambil lagi yang Ini CP. bertanya Bu Dia. Oh ya, silakan. Di tempat saya ini RPM yang pertama itu 1799 Yang di mana itu, Pak? Di motor? yang di motor. Di motor. Kemudian di mananya? Mohon maaf. RPM yang pertama itu 1799. Itu tidak apa-apa. Yang ini ya? Iya. Tidak apa-apa, Pak. Oke. Tidak apa-apa. Terima kasih, Bu. Iya. Bu, yang motor 3 tadi 175 gimana? Yang mana, Pak? Ya itu motor itu di Ya, dari motor. Nameplate. oh, 175, 167 ya. Iya. Ini tadi saya cuma setting di 175 dan semuanya langsung mengikuti. Gitu. Kalau yang motor pertama tadi kan kita ubah, yang di sini diubah. Nah, untuk yang motor kedua kita setting yang ini aja. Kemudian yang lainnya sudah mengikuti gitu. Oke. Kemudian ini tadi kita ambil CP tegangan rendah lagi ya di sini dan dihubungkan. Kemudian di setting. Nah, settingnya juga sama dengan yang CP sebelumnya, maka kita copy saja. Ini geserkan yang sebelumnya, di copy. Terus di CP yang sekarang di paste. Coba di ratingnya sudah berubah belum? Sudah ya, udah ada nilainya. Oke. Kemudian, nah ini beban yang ketiga atau beban yang terakhir. Kita tidak menggunakan motor, tapi kita menggunakan static load. Nah, dari static load ini dihubungkan. Jadi kalau di etap ini ada 3 jenis beban. Yang pertama ada beban motor, kemudian ada lam load, biasanya itu untuk yang sistem besar, ada motor, ada selain motor, kemudian ada static load ini. Biasanya untuk beban-beban kecil, jadi ada 3 jenis. Oke, kita setting untuk load-nya, static load-nya, yaitu di MPA. Di loading, kemudian MVA-nya kita ubah jadi 0,193. Itu. Kemudian PF-nya kita ubah menjadi 93,37. Jadi yang kita setting tadi MVA-nya 0,193, kemudian PF-nya jadi 93,37.
Bisa ulang, Bu Dia? Gimana? Bisa ulang? Oke. Ini oke dulu ya. Pertama tadi kita mengambil yang static load. Ini anggaplah ini sebuah rangkaian. Kemudian klik 2 kali, kita setting di bagian loading. Loading benar ini. Nah, untuk yang dayanya sendiri kita masukkan 0.193. Ya. Kemudian nanti DPF-nya juga disetting 93.37. Nah, yang ini KV ini 0 karena saya kan ini mengambil baru ya, ngambil komponen baru, tidak terhubung dengan rangkaian di atas tadi. Jadi yang disetting ada ini, MVA 0.193 sama persen PF-nya 93.37. Kalau misalnya mau dilihat di ini yang sudah di rangkaiannya, nah ini. Nih. 93.37. Itu enggak, sudah semua sampai tahap ini? Sudah, Bu. Nah, Udah, Bu. kita oke dan sudah jadi rangkaiannya. Sudah sesuai dengan yang ada di modul. Seperti ini. Mana rangkaiannya saya? Kabur dia. Ini ya. Nah, ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dibuat secara vertikal atau juga dibuat secara horizontal. Nanti tinggal menyesuaikan. Kalau misalnya dari seperti ini, kita mau buat ke horizontal. Berarti misal ya, ini kita rotate ke ini misalnya power grid-nya ke rotate ke kiri, kemudian ini ada CP. Ini saya hanya contoh saja ya. Ini di rotate juga. Kemudian dihubungkan. Lalu apa ini ada bus bar. Kita ubah juga rotate ke kiri. Ini itu dan seterusnya. Ini hanya sekedar penggambarannya saja. Oke, ini sudah selesai rangkaiannya. Kemudian Untuk menjalankannya, Bu. untuk menjalankannya, karena sekarang ini kan kita lagi mau menganalisis aliran daya ya, untuk yang pertama. Nah, untuk analisis apapun kita bisa mencari analisisnya dengan mengeklik icon-icon di atas ini. Kalau misalnya kita mau aliran daya, berarti kita klik yang ini, yang load flow analysis. Kemudian ada, kalau mau analisis short circuit, juga menggunakan yang sesuai dengan apa yang kita mau ini. Untuk sekarang, kita analisis load flow, maka kita klik yang PQ. Ini, kalau sudah diklik, nanti di sini akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Nah, untuk mengeran simulasi ini dengan cara klik yang PQ ini, yang atas sendiri. Di sini kita akan diminta untuk menuliskan output filenya apa. Misal, tadi kan latihan 1 ya, saya buat namanya yang project tadi. Kita tulis juga, misal latihan 1. Oke, nah ini dia. Akan muncul seperti ini, aliran dayanya. Ini ada arahnya. Kemudian kalau untuk analisis aliran daya itu kan ada 4 yang ingin kita cari.
Yang pertama, daya aktifnya berapa, daya reaktifnya berapa, kemudian ada magnitudenya, dan sudutnya. Nah, satuan-satuan ya. Izin bertanya, tadi setelah klik yang load flow analysis, terus dipilih yang mana ya biar keluar? Load flow analysis, kemudian kita klik yang pojok kanan atas ini. Yang Oh run ya. flow. Oh ya, siap. Terima kasih. Ya, coba diklik dulu Ibu, nanti muncul seperti ini apa enggak? Nah, untuk load flow analysis ini kan dalam bentuk bilangan kompleks. Ini berarti ada 5.05 J291. Nah, yang untuk daya aktifnya ini yang 505, kemudian J291 ini adalah daya reaktifnya. Gitu. Kemudian ini persen magnitudnya. Nah, ini 100% berarti dia masih sama. Tegangannya masih sama seperti yang power grid murni ini awalnya. Kemudian di sini ke bawah, aliran dayanya ke bawah. Nah, ternyata di bus 2, ini magnitud tegangannya menjadi 9,57. Ternyata di sini ada losses. Nah, 9,57 dari yang 6,06. Nah, ini sama. Daya aktif pada bus 2 ini ada 504 dan daya reaktifnya 287. Ini dalam bentuk bilangan kompleks. Begitu dan seterusnya. Apakah ada peserta yang error? Ada yang error enggak ini? Atau sama semua? Bisa semua seperti ini? Tadi saya error, Bu. Tapi Saya error, Mbak. Kabelnya ada yang lupa tapi sudah dibenarkan bisa. Oh iya. Kabelnya ya. Ya, Terus, panjang kabelnya tadi belum dimasukin. Oh, okay. Ada ini ya, ada pemberitahuannya gitu ya, notifikasinya. Yang salah. Iya. Ada, terus langsung saya klik 2 kali, bisa langsung membenarkan panjangnya. Oh, oke. Yang lain bagaimana? Sudah, Bu, sudah. Berhasil, Saya Bu. error, kemudian Sudah. keluar, Bu. Dia. Error kemudian keluar dari aplikasinya, dari softwarenya Bu atau gimana? Iya. Oh iya, tadi sebelumnya ya. Kan kalau misalnya setelah beberapa menit nanti ada notifikasi di sini. Mau save setiap berapa menit gitu. Nah, untuk lebih baiknya, kalau yang tempat saya tadi kan ada 30 menit gitu. Ada kolom terus 30 menit. Kalau bisa itu sesering mungkin, misalnya 10 menit sekali, nanti bisa di-save otomatis gitu. Biar kalau misalnya nanti ternyata error atau ya laptopnya yang error, nanti bisa dengan apa ya, biar ya. Nah, untuk yang ini kita bisa displaynya kan ini kita hanya daya aktif, daya reaktif, dan magnitud. Kita bisa juga menampilkan hasil analisis yang lain dengan cara di display option. Ini ada banyak pilihannya. Ada kalau mau menampilkan daya, menampilkan ini kafarnya, ada KVA, ada ampernya. Kemudian ini hanya magnitud. Kalau misalnya saya, kan tadi kalau misalnya analisis aliran daya kan ada 4 yang dicari, yaitu daya aktif, reaktif, magnitud, dan sudutnya. Nah, kalau misalnya saya juga mau menampilkan sudutnya, ini bisa diklik di ini. Kalau misalnya saya mau menampilkan KVA misalnya, itu bisa diklik di sini. Tuh. Oke, nah ini muncul sudutnya. Sudut 0, kemudian sudut minus 0,36. Gitu. Nah, ini kan untuk di rangkanya. Kemudian untuk bisa juga kita mau ngeprint ininya, laporannya. Laporan dari analisis aliran daya dengan cara di sebelah kanan ini ada report manager. Kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita klik complete, ini seluruh analisis seperti contohnya load flow, ada apa lagi ya? Ada bus bar. Ini maksudnya yang komponen-komponen seperti power grid-nya berapa,
settingannya, kemudian untuk motor tadi settingannya berapa, terus CP-nya bagaimana, itu ada semua kalau kita klik yang komplit. Tapi karena kita sekarang mau analisa load flow aja, saya coba untuk yang ngeprint laporan dari load flow aja. Kita klik yang ini, kemudian kita klik, oh ya ini kita bisa pilih, kalau viewer ini kita hanya melihat saja, bisa diubah ke PDF, ke Word juga bisa. Jadi saya coba di PDF, biar lebih umum, lebih gampang nanti. Oke, kita tunggu. Nah, hasilnya akan, benar, saya share dulu. Mohon maaf, ini yang di tampilan layar Bapak Ibu semua apa ya? PDF bukan? Iya Bu, Yang PDF. tulisan etap ini ya? Etap Iya, 12.06 ini ya? PDF, Bu. Oh ya. Nah, ini kalau kita print yang load flow tadi akan tampilannya seperti ini. Load flow analysis. Itu kemudian kita baca-baca aja turun ke bawah. Nah, ini juga ada nih. Dalam laporan ini juga ada push input datanya. Yang push bar tadi ya. Ini datanya ada di sini. Ini sudah sesuai dengan yang hasil report tadi. Kemudian kabelnya ada. Lalu trafo dan untuk load flow-nya ini. Load flow. Report. Nah, di sini load flow report. Jadi ini laporan load flow yang kita tadi. Gitu. Kita bisa lihat di sini pada bus bar 1 untuk tegangannya 20 sesuai sama yang tadi kita setting. Kemudian magnitudenya ini masih 100%, tidak ada losses, tidak ada tegangan sama sekali. Kemudian untuk dayanya ini sesuai dengan template yang telah kita buat. Nah, untuk load flow-nya ini di ini analisisnya. Untuk B1 itu 0,05, kemudian MVAR-nya sekian, arusnya sekian, dan PR-nya sekian. Itu untuk yang load flow. Kemudian pada etap ini kita juga bisa mencari misalnya lossesnya. Nah, dengan cara saya share lagi screen-nya, saya ganti. Nah, kalau misalnya kita mau mencari lossesnya di report, losses, di summary, terus lossesnya. Biar kita tahu lossesnya berapa. PDF, oke. Nah, ini kita tahu lossesnya ada di trafo 2, ada di kabel 1, dan ada di trafo 3. Lossesnya ternyata jumlahnya pada yang trafo 1 itu lossesnya 0,4 kW dan 4,4. Untuk kabel 1 lossesnya 0,4 dan covernya 0. Untuk yang trafo 3 daya lossesnya 2,6 dan untuk covernya 12,1. Jadi kalau dijumlahkan total lossesnya itu adalah 3,3 kilowatt dan untuk losses daya reaktifnya adalah 16,6 kilowatt. Gitu. Gimana tadi ada yang bertanya ya? Ada perbedaan angka, perbedaan hasil ya? Enggak apa-apa kalau misalnya ada perbedaan angka, mungkin tadi pas
kita menyetingnya ada yang berbeda. Yang penting ini kita bisa melakukan analisis load flow karena ini juga angkanya kan masih bukan angka yang sebenarnya gitu. Maksudnya tidak ada bendanya, tidak ada barangnya, dan kita settingnya cuman ya yang penting kita bisa melakukan analisis dulu secara sederhana gitu nggih. Untuk saat ini apakah masih ada yang error atau bisa semua ya? Semoga bisa semua ya. Ya, Bu. Sampai bisa kita menampilkan reportnya tadi dengan menggunakan software. Simulasi software ini benar-benar membantu sekali dalam proses perhitungan-perhitungan yang seperti tadi. Karena kalau misalnya kita pakai hitungan secara manual kan iterasinya aja udah panjang. Itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, saya bertanya Bu. Ya, silakan. Ini kalau untuk siswa SMK berguna ya Bu ya? Siswa SMK berguna, bisa diajarkan, apalagi untuk yang sederhana seperti ini. Mungkin bisa di yang analisis transmisi distribusi. Mungkin bisa diaplikasikan ke sana, Pak Pinang. Ini dari Ibu Ufi Kumalasari, saya ketinggalan yang di atas sudah. Yang di bawah sudah sama. Muncul. Kalau misalnya ini Bu Ufi ya, tadi alhasil tulisan false parameternya ini mungkin karena parameternya ada yang salah. Coba dicek lagi nanti, diklik aja itu, nanti di setting lagi parameternya. Kalau misalnya bingung untuk parameternya variabelnya mau pakai berapa ya, itu nanti bisa disamain sama yang di modul yang di-share sama Pak Ali di grup. Ya, iya Bu Dia. Misalnya Bu Dia, ya, bertanya dulu Bu Dia. Ya, silahkan. Ini kan transmisi dan distribusi ya Bu Dia. Sedangkan kalau di sekolah kami itu tidak ada jurusan itu. Apakah ini bisa untuk diaplikasikan ke instalasi, misalnya instalasi penerangan gitu? Ya kalau misalnya ini saya menjawab sependek pengetahuan saya Bu ya. Kalau ini kan untuk sistem tenaga listrik. Jadi yang jaringannya besar dari misalnya pembangkit sampai ke beban. Jadi kalau untuk instalasi sepertinya tidak bisa. Oh ya ya. Ini Bu menambahkan Bu. Yeah. Kalau untuk yang instalasi dengan itu bisa pakai ini Bu. Aplikasinya EcoDial. Jadi kita bisa simulasikan di situ. Di situ beban bebannya juga berbeda. Kalau di sini hanya ada motor, terus statik dan lampu. Di situ ada beban penerangan, terus beban-beban stop kontak gitu ada. Nanti kita bagikan kalau Ibu mau belajar tentang industrial, kita siap bagikan. Jadi programnya berbeda ya Pak ya? Berbeda Bu. Kalau yang EcoDial itu dari Schneider. Iya ya Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Iya Bu. Jadi sini coba kita lihat dulu ya yang di atas ini, di bagian simulasi ini bisa untuk apa aja sih sebenarnya. Yang pertama ada load flow analisis, analisa aliran daya, kemudian bisa untuk short circuit analisis, kemudian ini motor acceleration analysis, harmonic bisa, kemudian transient, stability analysis, lalu ada juga protective device coordination, kemudian ada DC load flow analysis, lalu ada juga DC short circuit analysis, lalu untuk baterai, kemudian ada unbalanced load flow analysis, lalu optimal power analysis, reliability, optimal capacitor placement, dan switching
sequence management. Gitu nggih. Bu Dia, Oke. mau nanya Bu Dia. Ya, silakan Pak. Saya menambahkan yang Bu. Kalau kita di SMK itu emang jarang yang jurusan untuk yang pakai software etap ini. Seperti mungkin jurusannya lebih ke transmisi atau distribusi kali ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya untuk pengembangan dari jurusan kita yang hanya sampai mungkin kalau saya itu teknik instalasi tenaga listrik ya. Jadi mungkin hanya pemanfaatan listrik di tegangan ya. Jadi tegangan 380 ya, 380. Jadi nggak sampai 20 kV 380. Jadi pemanfaatan di 380 saja. Nah, mungkin ini pengembangannya sangat bagus, tapi kalau kita di kurikulum memang nggak ada, cuma pengembangan bagus. Jadi itu informasinya Bu Dia. Kalau untuk software, biasanya kalau seandainya untuk tegangan-tegangan di situ, saya juga punya beberapa software seperti CAD Simu Relay gitu kan, Festo Fluid Sim ya. Jadi itu bisa diaplikasikan atau di software pengukuran juga ada, sudah mulai banyak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu yang tadi informasi ya Bu Dia. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk etap ini gitu kan. Untuk etap ini kan kalau saya punya software yang tadi pagi sudah dijelaskan sama Pak Ali ya, yang mengenai penglihatan monitoring tentang berapa tegangannya gitu kan. Kalau saya kan sebenarnya punya software untuk monitoring sistem di motor listriknya gitu kan, berapa kecepatannya gitu kan. Tapi untuk yang saya pernah ketahui, ini kan berkaitan sama SCADA ya Bu Dia ya. SCADA. Jadi apakah etap ini bisa disinkronisasi gitu kan dengan SCADA gitu dia, dengan SCADA software gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhammad Arif. Untuk yang tadi ya mungkin ya untuk SMK, kurikulum SMK mungkin belum butuh sebenarnya untuk software etap ini. Tapi untuk pengetahuan itu juga tidak masalah, karena nanti misalnya mereka melanjutkan ke industri, ke pekerjaan, sudah bekerja, atau bahkan melanjutkan studi ke perguruan tinggi misalnya, itu nanti akan belajar mengenai yang ya transmisi distribusi atau sistem tenaga listrik secara umum. Jadi untuk pengetahuan juga nggak masalah ya Bapak Ibu sekalian, bisa diajarkan, dikenalkan setidaknya gitu. Atau juga untuk pengetahuan bagi Bapak Ibu gurunya. Kemudian untuk yang kedua, apakah bisa sinkron dengan SCADA gitu? Jujur saja untuk saat ini saya tidak tahu. Kalau menurut saya, karena ini kan untuk simulasi, software simulasi sistem tenaga listrik. Yang itu dia memang dengan SCADA itu berbeda gitu. Kalau menurut pendek pengetahuan saya itu memang tidak bisa disinkronisasi. Jadi memang berdiri sendiri-sendiri gitu Pak. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan atau sudah mengetahui apakah bisa sinkron atau tidak. Atau dari Pak Usman ingin menambahkan? Jadi kalau untuk SCADA, sinkronisasi dengan SCADA itu tidak bisa, Pak. Ini untuk etap ini hanya untuk mensimulasikan, misalkan kita mau merancang sebuah sistem tenaga listrik. Dari data yang sudah ada, kita simulasikan terlebih dahulu, baru kita aplikasikan. Kalau untuk sinkronisasi tidak bisa, Pak. Jadi, gitu, Pak. Iya Pak. Jadi cuma kayak mungkin software menggambar gitu, kayak AutoCAD gitu. Oh iya. Seperti yang dijelaskan Pak Ali tadi itu, Pak. Iya, soalnya kalau yang saya pernah pakai
misalnya pakai software Festo Fluid Sim Pak, misalnya Pak. Itu kalau seandainya kita punya seandainya kita nggak punya barangnya gitu kan, misalnya kita bisa pakai kayak gini gitu, menggambar sekalian mengetahui berapa tekanan bar anginnya, pesi anginnya gitu Pak. Tapi ketika kita sudah menggunakan software ya, jadi sudah mempunyai barang, kita bisa menggunakannya dengan interface gitu Pak. Maksudnya disimulasikan langsung. Jadi kalau untuk etap ini nggak bisa Pak ya, cuma hanya simulasi seperti sebelumnya. Oke Pak, terima kasih. Kalau untuk aplikasi kan itu ada Festo, terus Delio itu bisa kita sinkronisasikan dengan alatnya gitu. Kalau untuk etap sendiri tidak bisa. Ya. Oke. Berarti itu ya Pak Arif. Ya. Oke. Semoga bisa dipahami bahwa etap ini ya hanya untuk simulasi di software ini saja gitu. Saran Bu Dia. Ngasih saran nanti ke depannya kalau bisa bikin pelatihan PLC atau SCADA ya. Oh ya, bisa kita tampung dulu, nanti kita sampaikan ke dosen-dosen di sini ya Pak ya. Karena semuanya juga sudah bisa, gimana? Oh ya, ini Bu Dinda ingin bertanya atau bagaimana Bu? Silahkan. Iya, menanyakan sama dengan pertanyaan Bu Yulia tadi, apakah etap ini bisa digunakan untuk simulasi sinkronisasi sistem tenaga listrik ya? Sinkronisasi sistem tenaga listrik bisa nggak Mas? Iya bisa Bu. Bisa. Nanti kalau misalnya Ibu ingin mencoba, bisa juga dilihat di modulnya ini nggak ada ya untuk nggak ada. Karena kalau yang di modulnya yang diberikan itu hanya 3, analisis load flow, kemudian starting motor, sama satu lagi hubung singkat. Kalau misalnya Ibu ingin belajar, bisa tutorialnya di YouTube itu ada kok Bu. Biasanya ada. Gitu nggih? Ya, terima kasih. Ya. Tambahkan ya Bu. Jadi untuk modul yang akan atau yang sudah di-share Pak Ali itu sebenarnya ada sampai 7 worksheet untuk etap ini. Mulai dari analisis load flow, tingkat, lalu starting motor sampai ke transient, stability. Nanti untuk detail dari jobnya akan kita bagikan juga. Ini baiknya break dulu atau mau langsung? Langsung aja Bu, udah mau asar. Oh ya. Ya ini karena kan ini kita sudah ada gambar rangkaiannya, kemudian kita tinggal menganalisis short circuit-nya aja ya. Nah, kita sepertinya untuk analisis short circuit dengan starting motor ini juga tidak terlalu lama, jadi bisa kita lanjut sebentar gitu. Dan untuk analisis selanjutnya ini akan disampaikan oleh Pak Usman. Kepada Pak Usman, disilahkan.